Glosari Pariwisata melalui kanal Edukasi Pariwisata Indonesia yang dikelola oleh IINTOA kembali mengunjungi Anda. Pada seri ke-25 terdahulu, kita sudah membahas kosakata dan peristilahan yang diawali dengan huruf G dan lazim dipergunakan atau erat kaitannya dengan dunia industri pariwisata, travel agencies, dan tour operator pada khususnya. Pada seri ke-26 ini kita akan melangkah ke kosakata atau peristilahan berikutnya yang dimulai dengan huruf H, di mana antara lain Anda akan mengetahui apa yang dimaksud dengan half board, hallway, hammock, handloom, hanger, dan hang glider, dan banyak lagi kosakata dan peristilahan lainnya yang perlu Anda simak. Selamat pagi para pemirsa. Saya Bondan Nurdianto akan kembali mengunjungi Anda. Pada Glosari Pariwisata seri ke-26 ini kita akan mulai membahas kosakata atau peristilahan yang berawal dengan huruf H. Mari kita simak secara seksama. H1. Half board. Istilah ini lazim dipergunakan dalam penentuan tarif kamar di hotel, di mana harga kamar sudah termasuk atau dikombinasikan dengan 2 kali makan, yaitu makan pagi dan salah satu pilihan antara makan siang atau makan malam, sesuai dengan preferensi tamu. Pilihan makan malam adalah yang paling umum, tetapi banyak hotel yang fleksibel jika tamu meminta untuk beralih ke makan siang. Untuk makan siang dan makan malam, minuman soft drink dan aperitif atau beralkohol tidak termasuk. Semua makanan adalah layanan mandiri yang dihidangkan secara prasmanan atau buffet style. Istilah half board ini juga dapat disebut dengan half pension. H2. Half twin. Dalam hal ini half twin untuk kondisi room. Dalam dunia pariwisata, istilah ini sering ditemukan dalam bidang akomodasi. Di dalam sebuah paket wisata lazim dipergunakan kalimat based on sharing twin atau sekamar berdua, dan untuk menghitung harga kamar per orang dipergunakan istilah half twin, yaitu setengah dari harga kamar twin atau kamar double. Kebijakan gratis yang biasa dalam bisnis paket wisata adalah 15 plus 1 gratis. Penumpang ke-16 gratis dengan basis setengah harga kamar atau half twin free. Half twin free ini berarti setengah harga kamar lainnya masih harus dibayar. Pengertiannya, dalam kasus ketika satu dari 16 pelanggan meminta kamar untuk diri mereka sendiri atau single occupancy, maka ia harus membayar setengah lainnya dari tarif kamar. H03. Hallway. Hallway adalah lorong atau ruang depan atau area di antara pintu masuk di sebuah gedung atau rumah yang mengarah ke ruangan lain di dalam bangunan tersebut. Di dalam hotel, kereta api, cruise ship, pesawat terbang, istilah hallway ini lazim disebut dengan istilah koridor, atau lorong sempit yang membelah kedudukan kamar atau tempat duduk. H04. Hamburger. Hamburger atau singkatnya burger adalah makanan yang terdiri dari isian yang ditempatkan di dalam irisan roti bulat. Isiannya biasanya terdiri dari selapis daging giling berbentuk bulat yang sudah digoreng atau dipanggang. Ditambah dengan keju, selada, tomat, bawang, acar, bacon atau cabai, bumbu seperti saus tomat, mustard, mayones, relish atau saus spesial yang merupakan variasi dari saus Thousand Island dan sering ditempatkan sebagai isian dari hamburger tersebut. Penamaan hamburger ini banyak variannya tergantung dari isian dimaksud. Contoh, jika diisi dengan keju dinamai cheeseburger, diisi daging ayam dinamai chicken burger, atau hanya diisi dengan sayuran saja dinamai veggie burger. H05. Hammock. Hammock adalah tempat berayun yang digantung, terbuat dari kain kanvas panjang yang kuat atau jaring tali, dan lazim dipakai sebagai tempat tidur berayun yang bergerak menyamping dan dipergunakan di luar ruang atau outdoor.
Kedua ujungnya diberi tali yang kuat dan diikatkan pada dua batang pohon atau tiang sebagai penyangganya. Hammock ini sering dipergunakan dalam acara perkemahan atau perjalanan wisata yang bersifat petualangan atau adventure trips. H06. Handbag. Handbag adalah tas kecil, tas tangan, atau briefcase terbuat dari kulit, kain, atau plastik dan sejenisnya yang biasa dibawa atau dipergunakan oleh wanita maupun pria. Tas tangan ini umumnya dipegang di tangan atau digantung di tali bahu dan digunakan untuk membawa barang-barang pribadi kecil seperti uang, kunci, peralatan make-up, berkas pekerjaan kantor, dan benda-benda pribadi yang berukuran kecil lainnya. Tas atau kotak dari kulit, kain, plastik, atau sejenisnya dipegang di tangan atau dibawa dengan pegangan atau tali yang biasa digunakan untuk menyimpan uang, perlengkapan perawatan pribadi, pembelian kecil, dan lain-lain. H07. Hand baggage. Berbeda dengan bagasi atau koper yang diletakkan di dalam ruang bagasi pesawat, hand baggage ini adalah bagasi kecil yang dibawa masuk oleh penumpang ke dalam ruang kabin pesawat. Termasuk di dalam kategori hand baggage ini antara lain adalah koper kecil, tas jinjing kecil, tas tangan, ransel kecil, laptop, atau benda-benda kecil lainnya dalam jumlah terbatas dan ukuran tertentu sesuai dengan peraturan penerbangan yang berlaku. Benda-benda tersebut akan diletakkan di ruang penyimpanan locker bin di atas kepala atau di bawah tempat duduk. Semua bagasi jinjing ini harus diperiksa oleh pihak keamanan dan diberi label dengan jelas dengan nama Anda. Hand baggage ini juga lazim disebut dengan istilah cabin baggage. Untuk ini lihatlah glosari pariwisata seri ke-8 butir C3. H08. Handicap rooms. Handicap room atau disebut juga accessible room adalah kamar atau ruang di hotel yang mudah dicapai oleh para penyandang disabilitas untuk masuk dan keluar secara leluasa. Biasanya kamar jenis ini berada di lantai pertama atau memiliki lift khusus untuk mencapai kamar tidur jika tidak berada di lantai pertama. Ruang handicap room ini memiliki pintu yang lebih lebar untuk menuju ke kamar tidur dan kamar mandi, serta dilengkapi dengan fitur-fitur lainnya untuk membantu mencapai berbagai kemudahan bagi para tamu disabilitas, seperti misalnya lantai yang tidak berkarpet, wastafel yang lebih rendah, pegangan tangan di shower atau bathtub, dan pegangan tangan di toilet. Kemudian, kemudahan membuka pintu, dan sebagainya. H09. Handicraft. Handicraft adalah pekerjaan tangan atau hasil kerajinan tangan yang dikerjakan dengan keterampilan khusus dalam membuat benda-benda dekoratif dengan tangan secara tradisional, atau hanya dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti gunting, alat ukir, atau peralatan tradisional lainnya, dan tidak diproduksi secara otomatis yang menggunakan mesin-mesin canggih. Ini adalah sektor utama tradisional pembuatan kerajinan dan berlaku untuk berbagai kegiatan kreatif dan desain yang terkait dengan membuat sesuatu dengan tangan dan keterampilan seseorang, termasuk bekerja dengan tekstil, bahan yang dapat dicetak dan kaku, kertas, serat tanaman, tanah liat, dan lain-lain. H10. Handloom. Berbeda dengan alat tenun bertenaga listrik, handloom adalah salah satu dari berbagai alat tenun tradisional yang dioperasikan seluruhnya atau sebagian secara manual dengan tenaga tangan dan atau kaki. Hasil akhir dari pekerjaan yang mempergunakan handloom ini dapat berupa berbagai jenis kain tenun yang kaya akan warna dan desain. Juga permadani kecil dapat dihasilkan dengan mempergunakan handloom. H11. Handshake. Handshake tidak lain adalah berjabat tangan. Jabat tangan adalah tradisi yang tersebar luas secara internasional, di mana dua orang saling menggenggam telapak tangan yang sama, dalam banyak kasus disertai dengan gerakan tangan yang digenggam dan digerakkan ke atas dan ke bawah. Adat istiadat seputar jabat tangan, khusus untuk budaya,
atau kebiasaan yang berbeda turut menentukan tentang bagaimana atau kapan harus berjabat tangan. Berjabat tangan digunakan untuk berbagai tujuan, antara lain digunakan sebagai salam perkenalan, membuat dan menyelesaikan kesepakatan, tanda pengungkapan ucapan selamat, persetujuan, perpisahan, dan tujuan-tujuan lainnya. H12. Hand towel. Di dunia perhotelan, hand towel ini biasanya terdapat di dalam kamar mandi berupa handuk berukuran kecil yang dipergunakan sebagai lap pengering tangan atau wajah. Letaknya biasanya digantung di depan wash machine atau wastafel, dan di hotel berbintang, hand towel ini disediakan sebanyak 2 lembar di setiap kamar, dan umumnya berwarna putih bersih. Dalam kegiatan lain di luar dunia perhotelan, hand towel ini berwarna-warni dengan ukuran yang bervariasi besarnya. H13. Hanger. Dalam penggunaannya sehari-hari, hanger dikenal sebagai gantungan baju. Hanger adalah perangkat yang dipergunakan untuk menggantung sesuatu terbuat dari kayu, plastik, atau kawat berbentuk melengkung dengan kait di bagian atas. Padanya dapat digantungkan pakaian seperti baju dan celana yang telah disetrika dan belum akan dipakai, akan tetap dalam bentuk yang rapih dan bebas dari lipatan. Di setiap hotel, para tamu dapat menemukan hanger ini di dalam lemari atau tempat khusus untuk menggantungkan pakaian. 14. Hang glider. Hang glider adalah alat yang dipergunakan dalam olahraga atau kegiatan rekreasi udara yang bernama hang gliding. Hang glider adalah alat atau pesawat terbang tanpa mesin yang dioperasikan oleh seorang pilot atau operator yang berposisi menggantung di pesawat tersebut. Kadang-kadang juga ia membawa seorang penumpang dalam formasi tandem. Alat terbang ini terbuat dari bingkai aluminium atau rangka komposit yang di atasnya dilapisi dengan rentangan kain airfoil atau kain parasut atau kain layar sintetis untuk membentuk bentangan sayap. Operatornya mengontrol dan mengendalikan penerbangan dengan gerakan tubuh, menggeserkan berat badannya berlawanan dengan kerangka kendali. H15. Hatch. Di dalam dunia pariwisata, hatch dikenal sebagai pintu berukuran kecil dan terbatas atau bukaan yang dipergunakan untuk melintas dari satu ruang ke ruang lainnya. Hatch ini biasanya ditemukan di geladak atau palka kapal kargo, kapal selam, di pesawat terbang, pesawat ruang angkasa, bahkan juga di atap gedung-gedung, di mana seseorang jika akan melakukan perpindahan dari satu ruang ke ruangan lainnya, dilakukan dengan cara merangkap. Di hotel atau di restoran sering kita lihat bukaan kecil yang menghubungkan dapur dengan ruang makan, di mana pesanan makanan dan atau minuman diberikan oleh petugas dapur kepada para pramusaji melalui bukaan kecil atau hatch tersebut. H16. Hazardous Journey. Hazardous Journey adalah suatu perjalanan ke sebuah destinasi yang tercenderung dilakukan dengan penuh risiko tinggi dan berbahaya, terutama berbahaya bagi kesehatan, keamanan, kerugian, dan keselamatan para pejalannya. Risiko dan bahaya tersebut antara lain adalah risiko tertular penyakit berbahaya melalui daerah peperangan, melalui jalur-jalur rawan kecelakaan, mengikuti program-program berisiko tinggi seperti terjun payung, arung jeram, off-road, sea surfing, scuba diving, caving, dan lain-lain. Di dunia pariwisata, para wisatawan pencinta program yang berbahaya dan berisiko tersebut tentunya sudah menyiapkan diri dengan keahliannya masing-masing dan perlengkapan peralatan yang tepat peruntukannya. H17. Head Office. Dalam bahasa Indonesia, Head Office diterjemahkan sebagai kantor pusat. Head Office ini merupakan kantor utama dan penting dari sebuah perusahaan atau organisasi di mana pengendalian dan pengelolaan perusahaan atau organisasi itu terpusat. Para pimpinan perusahaan beserta jajaran direksi dan manajernya umumnya bekerja di head office dimaksud. Lokasi head office bisa terdapat di mana saja, di sebuah kota, negara, ataupun benua. H18. Headboard. Di dunia perhotelan atau rumah pada umumnya,
Headboard adalah bagian dari tempat tidur berupa papan atau panel vertikal yang terletak di ujung tempat tidur di belakang tempat kepala bersandar. Bentuk panelnya sangat bervariasi, tergantung pada desain tempat tidurnya. Headboard juga dapat ditempatkan di depan lokomotif kereta api berupa papan yang menempel di bagian depan lokomotif yang memuat tulisan nama kereta api tersebut. H19. Head waiter. Head waiter adalah kepala pelayan senior atau kepala pramusaji atau kepala staf di ruang makan di restoran atau di hotel. Dalam pekerjaannya, ia menjadi pemimpin di ruang makan dan bertanggung jawab serta mengawasi kinerja para pramusaji yang menjadi bawahannya. Termasuk dalam hal ini adalah tugas untuk membersihkan meja, merapihkan dan melengkapi kembali peralatan di meja untuk dipergunakan oleh tamu berikutnya. Ia mengatur tempat duduk bagi para tamu, berkeliling, mengawasi para tamu untuk secara sigap melayani kebutuhan para tamu, membawa bon tagihan pembayaran, dan sering juga berperan untuk menerima pembayaran dari tamu, dan kadang mengatur penerimaan reservasi juga. H20. Health tourism atau wisata kesehatan adalah istilah untuk perjalanan yang berfokus pada perawatan medis dan penggunaan layanan kesehatan. Ini mencakup bidang pariwisata yang berorientasi pada praktek bepergian ke sebuah destinasi dengan tujuan utama menerima beberapa pengobatan terapeutik, rehabilitasi, dan kuratif kesehatan. Wisata medis ini tidak saja mengacu pada orang yang bepergian ke luar negeri untuk mendapatkan perawatan medis, namun banyak juga yang bepergian antar kota dan antar pulau di dalam negeri sendiri, maksud saya dalam negeri sendiri untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang diinginkannya. Health tourism ini sering juga dikaitkan dengan berwisata, baik yang dilakukan oleh si pasien itu sendiri ataupun keluarganya. Para pemirsa yang setia, sudah saatnya untuk kita berhenti, dan untuk sementara kita harus berpisah dahulu. Demikian penyampaian glosari pariwisata Indonesia seri ke-26 yang lazim dipergunakan di kalangan tour operators. Saya, Bunda Nuryanto, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di seri berikutnya. Salam pariwisata Indonesia Maju.